tadi sudah banyak diambil Ketua Dan, Anda hanya punya 2,5 menit. Enggak. It's only a joke, kan boleh kan? 5 menit boleh Pak? Ya 5,5 lah. Oke Pak. Izin Bapak Presiden. Tidak ada omongan Purbaya Yudisadewa yang salah. Setelah terpilihnya Purbaya Yudisadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, beberapa media, pengamat, dan akun netizen langsung pasang posisi menyerang. Ada yang bilang digantinya Sri Mulyani bikin harga saham turun, dan macam-macam lagi serangan lainnya. Sayangnya, para pengkritik ini kok tidak pernah mengecek harga pasar Tanah Abang ya? Kok harga pasar saham melulu? Jangan-jangan nih. Satu yang dihantam keras dari Purbaya adalah gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Wih, langsung aja tuh serangan makin gencar. Ada yang bilang sesumbar lah, sombong lah, sok kepedean lah, dan macam-macam lah. Apalagi dari pendukung kelompok perusuh. Ya, namanya juga haters. Kami tak kenal Purbaya, tapi gaya bicara ini kelihatannya sudah menjadi gaya dia dari dulu. Ini seiring dengan tipikal dia yang kelihatan suka bercanda ketika di depan forum atau wawancara dengan wartawan. Kalaupun dia sering meneliti dan membaca, sepertinya dia bukan tipe Profesor Jaim atau Profesor Linglung. Purbaya kelihatannya berhadapan dengan pengkritik yang terbiasa dengan pencitraan. Pencitraan sering menampilkan gaya yang jaim, pura-pura baik, innocent, orang-orang yang bermulut-mulut manis. Ya, kalau para haters ini sendiri yang tak senang dengan gaya ceplas-ceplos, ya terserah dia sih sebenarnya. Tetapi kalau menghasut, mempengaruhi, dan mengajak orang lain untuk juga mengkritik gaya ceplas-ceplos seperti gaya Purbaya ini, tunggu dulu. Dulu, Presiden Prabowo juga sering dikritik karena gaya bicaranya yang juga ceplas-ceplos. Tapi bagi kami, Prabowo adalah orang yang apa adanya, jujur mengungkapkan isi hatinya, atau yang tak mau berpura-pura, apalagi pura-pura baik. Dia bukan penipu. Prabowo sendiri sering mengatakan seperti ini, banyak pernyataannya keluar dari hatinya. Dia bukan politisi yang terbiasa bermulut manis, tak mau yang fake alias palsu. Nah, Purbaya sendiri tampaknya sadar diri juga kok. Purbaya sudah minta maaf dengan gaya bicara ceplas-ceplosnya atau seperti yang dikatakannya gaya koboi. Walau bagi kami sebenarnya tidak perlu juga. Bagi kami dia tidak salah. Dan ketika pidato serah terima jabatan dengan Sri Mulyani, kelihatan dia membaca teks pidato. Sepertinya itu tidak cocok dengan gaya dia yang apa adanya. Tapi kami juga sadar kok bahwa Purbaya juga menjadi menteri bagi orang-orang yang tidak senang terhadapnya. So, sebagai pejabat publik, kami memahami mengapa dia meminta maaf. Saya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyakkan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Tentulah ukurannya beda dengan kami-kami yang warga biasa ini. Bagi kami, bagi rakyat yang sudah terbiasa ceplas-ceplos ini, yang penting dari pejabat sebenarnya bukan gaya bicaranya. Mau koboi atau tidak, mau pendiam atau suka bercanda, tidak terlalu penting. Pejabat juga manusia biasa. Bagi kami, sekali lagi bukan gaya, tapi kebijakannya merakyat atau tidak. Karena rakyat tak butuh pejabat yang bermulut manis, tapi kelakuan dan kebijakannya justru seperti iblis. Untuk para haters, dengarnya ya jangan pakai kuping tipis. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, biar aja atau itu yang susah aja, yang pasti enggak. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya.